Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang dahat pinurmatan para alim, para ustaz, para sesepuh lan pinsepuh ing wilayah Semanu, Jawa Mati, Ketua dan seluruh anggota panitia Hari Besar Islam Jawa Mati, Takmir Masjid Mujahidin serta seluruh jajaran pengurusnya, khususnya hadirin wal hadirat yang malam hari ini menyempatkan diri hadir dalam majelis taklim, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasr pada ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lid wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lid, dan hendaklah kamu menalari, memikirkan apa yang telah kamu kerjakan sampai saat ini lewat untuk kepentingan masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah akan memberi kabar, memberitahu kepadamu apa-apa saja yang sudah kamu kerjakan. Nanti di hari kiamat semua apa yang kita kerjakan oleh Allah akan ditunjukkan kepada kita. Di Yaumul Ard tadi diperlihatkannya semua amal perbuatan manusia. Para mufassirin, para ahli tafsir menyatakan kalau ada dua kalimat yang sama mengapit satu kalimat, berarti itu merupakan tanda atau penanda atau ciri. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lid wattaqullah. Artinya apa? Salah satu dari penanda atau ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah selalu memikirkan apa yang telah dikerjakan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah amalmu sebelum kamu nanti dihitung amalmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu selalu memikirkan, ya apa sih yang sudah saya kerjakan untuk kepentingan saya besok di akhirat. Di akhirat. Karena besok hidup di akhirat itu adalah hidup yang kekal abadi. Sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifat manusia sebagai makhluk itu ada tiga. Yang pertama sifatnya adalah khawatir, khawbir, artinya semen. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-28 Allah mengingatkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu dulu ini tidak ada. Kita ini dulu tidak ada. 100 tahun yang lalu di antara yang hadir ini belum ada yang ada. Wonten ingkang sampun wis 100.
dados pinten-pinten tahun 1923 niki dari wonten ingkang wonten. Ini Mbak Pono kan lahiran tahun kawan dosa sedunia. Pono nipon teko ono. Nipon tentara Jepang itu. Nah ini pas tentara Jepang datang. Ini ada sing lamun sepuh, Mbak Pono iki. Betul bener. Sing lamun sepuh, lahiranipun saderengipun kanggo setunggal bener. Betul bener. Ini paling sepuh Mbak Pono iki. Anda sing lamun sepuh bener. Betul, yang bener Mbak Pono dapat jadi 100. Paling sepuh ya, soal aku pengawasan ini, yang saya ubah, pengawasan Mbak Pono. Pengawasan ini, nah, penghargaan gitu. Yang sepuh yang kasih tiga, gitu. Tapi untuk mengkaji tambah, ya alhamdulillah, ya. Amin. Itu, Mbak Pono ini kita contoh. Sebab mendikanipun Kanjeng Nabi, wong urip kuwi kewajibane ning 5 perkara. Pisan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di wong urip teng alam dunya iku didhawuhi dening Allah, sepisan kon sinau, kon menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu kuwi wajib tumrape saben-saben muslim. Yo lanang, yo wadon, yo gede, yo cilik, yo nom, yo tua, kewajiban yang paling utama menuntut ilmu. Kewajiban nomor kali beribadah. Maksud itu ibadah makhluk, sholat, poso, zakat, haji, ya, infak, sedekah, wakaf. Itu kewajiban yang nomor kali. Sebab sedaya kewajiban ibadah itu didasari kanthi ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu bisa mengucapkan lan nindak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sapa wong nindakake samene amalan mongko ora ana ilmune, ora ana tuntunane saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun. Amalan ora ditampa. Tapi kewajiban pertama itu menuntut ilmu. Nah, sebenarnya itu lagi ibadah. Ibadah ada dasar ilmu. Kewajiban nomor 3 mencukupi kebutuhan itu. Kalau panjenengan diwajibkan ikhtiar. Kan ikhtiar Allah berarti paling kacekapan. Kalau menungso menika ming wajib ikhtiar. Ora perlu putus asa sebab sejatine sing paling rezeki kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan kewajibanipun menungso biyantu sepadha memberi pertolongan kepada orang lain. Terus menungso menika sing paling becik, sing paling banyak, paling akeh manfaate tumrap sepadha. Khairun nas anfa'uhum lin sak beci-beci menungso sing paling akeh manfaate tumrap liyan. Ingkang nomor gangsal bersenang-senang yang halal. Terus menungso urip ing dunya menuntut ilmu, beribadah, mencukupi kebutuhan hidup, menolong orang lain dan bersenang-senang yang halal. Berpariwisata, pesiar, tamasya, itu sebenarnya sering ayat Quran. Pesiar itu tidak apa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzimin. Podo pesiar sira. Deleng kahanane bumi supaya sira iso nyekseni piye akibate wong sing padha maido marang. Jadi kalimat fasiru diserap dalam bahasa Indonesia pesiar itu sering kalimat Quran pesiar. Tamasya itu dan surat Al-Isra wala tamshi fil ardi marah. Ojo sira kuwi tamasya ning sanduring bumi kanthi sombong. Tamasya itu bahasa apa? Tamasya pesiar. Maksud datang sifat manusia yang telung perkara. Apa sifat manusia yang terikat dengan 3 sifat? Manusia itu sementara. Lihat dari bocah sementara dan gak
remaja sementara jadi dewasa, dewasa sementara jadi tua, tua sementara kembali kepada kamu dulu tidak ada ingatannya yang paling cukup Pak Kono lahiran tahun 40. So 100 tahun yang badhe dateng nek panjenengan sami diaturi ganti rawuh iki wis ora ono. Sing ngaturi wis ora ono. Umure Nabi Muhammad lan umatipun menika dipengendikaken dening Rasulullah SAW. Hasadu ummati minasitina ila sabiin. Panene amal umatku kuwi antarane swidak tekan pitung. Iku rata-rata usiane umat Nabi Muhammad itu sudah tekan 70 tahun. Nek wis luwih niku wis diparingi bonus. Usia harapan hidup Indonesia itu rata-rata baru 60 tahun. Rata-rata usia harapan hidup. Paling tinggi di seluruh Indonesia itu di daerah istimewa Yogyakarta sudah 67 tahun. Terus nek ingin dawa umure uripun ning Yogyakarta. Di daerah istimewa Yogyakarta itu provinsi termiskin di Pulau Jawa. Jadi wong Jogja itu umure dawa-dawa ning Malang. Nek aneh banget. Indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia nih, jadi wong Jogja itu umure dawa-dawa melarat ning do bahagia. Istimewa. Umure dawa melarat ning bahagia. Iku cirine wong ayu Jogja. Iya, mau itu dong, melu pos-pos aja. Temanku ketemu personal pos-pos itu, takon dari nanti dijawab sebentar. Takon, bagaimana caranya hati senang walaupun tak punya uang? Kalau beli pos-pos aja, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, tenangnya pripun bicaranya. Dia jawab, yang penting punya ATM. Hati senang kalau petangnya uang itu. Kehidupan manusia itu sementara, oke, summa yumiku mau ini siro kamu dianake lahir sang dengan dunia. Summa yumitukum so siro mesti dipateke. Kalau panjenengan itu saya nih calon sinasa, mesti bakal teko di diwajib mesti betul sakit selak sebabnya penyakit mati menika menular penyakit turunan mengenai Nabi Allah Adam dan Siti Hawa menika ngalami mati mula anak turunnya mati kalau panjenengan sami kita diberi oleh Allah nanti ada batas waktunya kita akan mati tapi mati itu bukan akhir perjalanan hidup kita justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Tsumma yuhyikum, maka kamu akan dihidupkan lagi tanpa mati lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kamu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dengan sami terikat oleh sifat sementara, susah sementara. Di konten tiang dalu-dalu itu mandi pulau. Ini pengusaha, SMM, ayu, juga. Ustaz, saya mau bunuh diri saja. Kenapa? Kok rasanya saya hidup itu tidak baik? Saya itu mau tidur saja harus minum obat tidur. Kalau tidak minum obat tidur nggak bisa. Saya itu merasa hidup belum apa. Saya jawab gampang Pak. Jangan mau bunuh diri dengan cara apa nanti saya bantu. Karena bunuh diri itu sulit loh. Minum racun, belum tentu mati. Ada tetangga saya minum racun, nggak mati. Ke rumah sakit hidup lagi. Dan cerita pengalaman ketika beberapa hari itu mati suri karena minum racun itu katanya dimasukkan ke neraka, disiksa macam-macam. Alhamdulillah kemudian menjadi orang yang dekat dengan agama. Mau gantung, mau pakai apa lah? Nanti saya bantu, tapi saya bantu dulu mencari kebahagiaan. Gimana Pak Ustaz? Satu saja amalkan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh selama 3 bulan jangan putus. Nanti kalau masih merasa tidak bahagia kesini nanti saya bantu
Satu jangan bunuh diri. Saya ini sebenarnya sulit banget Pak, kalau saya nggak bisa tidur nanti malam jam 1, kadang jam 2 minum obat, tidur bangunnya jam 9. Lah ya itu yang menyebabkan tidak bahagia. Wong berkah itu di waktu subuh karena Rasulullah sudah berdoa. Ya. Rasulullah itu sudah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku itu di waktu bukuriha, di waktu pagi harinya. Jadi siapa yang bangun waktu subuh itu diberkahi hidupnya oleh Allah. Maka tidak boleh tidur sesudah sholat subuh. Harus nunggu setelah buka baru boleh mau tidur lagi. Tidak bangun sholat subuh tidur lagi itu tidak boleh. Bangun tidur lagi itu sih. Bangun tidur lagi. Nggak boleh, kita ini nggak boleh tidur sesudah sholat subuh karena kita akan kehilangan berkah. Nah ternyata 3 bulan coba diamalkan, datang alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya yang bisa memberi kebahagiaan banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu memberi berkah kita di waktu subuh, maka siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, man sholat sholat al-subhi fi jama'atin, faka'annama sholatul lailatul. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Nah, rumah itu kita menit, dengan jamaah masjid dihitung sholatnya semalam penuh. Sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik nilainya dari dunia dan seluruh isi. Duwe bojo, duwe pondok, duwe kedudukan, belum tentu bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ingin bahagia, ya penuhi panggilan Allah itu hayya 'alas shalah, ayo sholat. Mana kok ada sholat hayya 'alal falah, ayo meraih kebahagiaan. Kamu ditawari bahagia kok milih menggolek alat kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah malah di pasar. Yang pasar itu golek batin, golek duit, tiga kok ngoyak bahagia. Dari mesti duitnya gak bahagia. Jadi sifat manusia yang melekat pada dirinya adalah sementara. Dari presiden sementara. Oh jadi ngomong sepanjang lama, sepanjang zaman PNI dari presiden terus cari-cari. Dari presiden meneng. Mau jadi presiden. Ya betul dong, untuk yang sementara kok. Dia orang dari presiden. Pak Harto nggak bilang saya orang dari presiden orang pandai. Nah, saat ini malah kalau sering desa perjalanan jauh itu naik pakar tulisan itu Pak Harto besok. Dia dari ingat zaman itu. Jangan sampai nanti sebentar ini ada truk PK balik ruwet zaman itu. Sebab Pak Harto legowo, ya sekolah nek kalian wis ora arep jadi presiden yo Pak. Karena hakikatnya niku yo mung sementara. Jangan jadi tempat bergantung harta, jabatan, ya. Itu bergantung. Allahu Samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Sifat manusia sebagai makhluk yang kedua adalah mutaghayyir. Selalu berubah. Mutaghayyir itu selalu berubah. Dia cilik dari remaja jadi gede dari tua. Berubah. Nah, umur 17, kinis gitu. Bahasa 17 pintu. 17 pintu kan? 17 pintu itu kita bulu. Pirang-pirang untungnya wis telas, pikirnya wis ngendul. 17 pintu. 17 pintu pirang-pirang untungnya wis telas, pikirnya wis. Itu nek untungnya hilang itu terus kendul kamu potong. Untungnya palsu untuk lagi cekal polisi. Nek palsu duit cekal polisi. Palsu ijazah, lapor ke gitu. Palsu untuk kan. Yang penting amun baru dipasang untuk ondol. Lah kula
5 tahun kepungkur lompat itu tinggi. Saat ini sebab bobot kulon itu 5 tahun yang lalu 137 kilo. Wah, saat ini tasnya 100 kilo. Para berat badan saya 137, mongko sikile cilik ukurannya nyonggo 90 kilo. Dokter ortopedi ibu sudah 15 tahun yang lalu mengingatkan saya, Pak Ustadz turunkan berat badan. Kalau nanti tetap di atas 100, kakinya bengkok dan nanti lututnya bisa sakit. Akhirnya kabut tangan ini kan, gesek-gesek lutut tangan ini pun konten tulang rawan gesek terus pun kata mapan terus sok bengkak namanya seni peradangan seni. Dilala tinggi untuk badan Surabaya, ajang sholat subuh nanti sambung ke atas lagi perempuan berbicara di bawah Pak. Alhamdulillah masa Allah. Kalau kita mau bilang itu di sekolah, berubah. Kita itu mengalami perubahan terus. Tidak mungkin tidak berubah, itu sudah sifat manusia. Owalan gingse, kafirman, cokro mangilingan. Kehidupan kita itu berubah, kadang sempit, kadang merasa cukup, kadang merasa kurang, kadang sehat, kadang sakit. Sifatnya makhluk sebagai manusia, makhluk Allah masih mengalami perubahan-perubahan. Maka jangan sampai kita lupa, nek lagi seneng lali, nek lagi susah. Saya harus selalu ingat kepada Allah dalam hal yang suka. Saya mau senengnya kol-kolan, bahasa nikah nanti setahun tahun, seneng itu aja mah perkataan mungsuan. Berubah manusia itu dengan cara. Jadi jangan harap manusia itu pasti selalu berubah. Maka diharapkan kita ini berubah menjadi lebih baik, kan menjadi lebih jelek. Tidak mungkin orang itu tetap harus ya berubah, karena itu hukum sunatullah pasti berubah. Kemudian yang ketiga adalah halikun. Sifat manusia itu menuju rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap ciptaan Allah itu akan rusak. Yang tidak rusak adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah saja yang tidak akan pernah mengalami kerusakan. Semua ciptaan Allah akan rusak. Langit, bumi, ya, doharul fasad, bumi, wal bahri. Yang telah nyata kerusakan terjadi di daratan maupun di lautan. Itu semuanya akan rusak. Termasuk diri kita ini akan rusak. Suwe-suwe rusak. Kalau nggak bisa rusak ya kebangetan ya disimpan di kuburan. Ya mungkin fisiknya belum rusak, dalamnya yang rusak, jantungnya nggak bisa gerak, paru-parunya nggak bisa kembang kepis, darahnya nggak bisa mengalir, fungsi hidupnya nggak rusak, mati. Maka jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kita selalu fikrul maut, ingat saatnya kita akan supaya hidup itu menjadi berubah lebih. Jika akhirnya kita mati itu dalam keadaan paling baik, itu husnul khotimah. Luqmanul Hakim, orang yang diabadikan nama dan ajarannya dalam Quran, menjadi nama surat Luqman, dan ajaran Luqman disampaikan kepada manusia. Ada nasihat Luqman kepada anaknya yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, tapi di riwayat-riwayat yang lain. Luqmanul Hakim itu memanggil anaknya yang namanya Tharon. Ya Tharon, ya Bunaya, ya. Wahai Tharon, wahai anakku yang aku cintai, innal insana thuluthun thalith. Sesungguhnya manusia itu nanti akan dibagi 3. Thuluthulillah wa huwa ruhu. Sepertiganya itu miliknya Allah, nanti kembali kepada Allah, yaitu ruhnya. Jadi kalau sudah datang waktunya, ruh kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
roh kita kembali kepada Allah. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sekalipun badan kita masih membujur, sudah dianggap tidak ada. Yang sudah dulu. Sing ora ono sapa? Oh, mbok pawiro. Kapan? Padahal pawiro nek fisik itu sing penting dianggap ora. Sing mare ono niku apa? Ruh. Manusia tanpa roh bukan manusia. Makanya senajan lebih risih nek wis ora duwe nyawa, ora duwe ruh, wis dianggap ora ono. Diarani wis ora ono. Karena ruh itu milik Allah, pasti satu saat dipanggil pulang kepada Allah. Wa sulutun lidudi. Yang sepertiga dari manusia itu nanti miliknya set, miliknya ulah belatung. Wa huwa jismuhu, wijisimi. Kalau rohnya sudah kembali pada Allah, dan kita ini dikubur, dipakai set. Nek sing mati saya mau kayak atau lumayan. Saya telepaman atau tutup. Pakaian enak ditutupi pakaian sing becek, ini bakal jadi pakaian set. Nek orang diopong, ini nek wong itu, kalau berarti pangan set diopong, jadi aku. Nek betul kecelakaan ke laut, sawah jatuh ke laut, jadi pakannya iwak. Tinggal sepertiga. Wa thuluthun li nafsi. Yang sepertiga itu milik diri manusia itu sendiri. Apa? Wa huwa amaluhu, yaitu perbuatannya, amalnya. Rohnya milik Allah, jasadnya miliknya Allah. Amal itulah yang menjadi milik manusia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini manusia sing kagungannya Allah dibilani. Nek iso ora mati loro ya ditambah nganti rakate. Sing duwe ora diragate akeh. Goleke pangan sing enak-enak, dikai pakaian sing apik-apik, perhiasan sing larang. Monggo duweke sing duweke dhewe iku dikai paling sithik. Apa amal? Gelame gede, kelambine apik, ana kota amal bukan dompet dipilih 5.550. Kira-kira sama buat empat sih gitu. Duit 175.000 kira-kira sama buat amal yang begini. Nanti kalau padahal ibu sing duit dewi, sok sing diundur itu sini. Maka Rasulullah katakan kalian itu sangat mencintai harta anak-anak turunmu. Sahabat protes, tidak ya Rasulullah, kami mencintai harta kami sendiri tentunya. Tidak. Karena yang menjadi milikmu itu hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai rusak, dan apa yang kamu infakkan dengan ikhlas itu milikmu. Yang lain itu nanti menjadi milik ahli warismu. Kita mengumpulkan harta mati, gitu. Mengumpulkan lagi kampung, renovasi rumah, itu banget, situ. Karena ini, lalu kampung, gitu, warga B, kalau betul, karena ini mantu, Pak. Niki kalau pulau nyimpen kali dalam asal buatan itu. Ini menapa anak saya yang ditugas di luar negeri untuk datang suatu saat menyaksikan kemana. Dan kita harus siap, sih bangun sih nanti bapak nih. Tahu minat yang mau Allah, turun yang mau itu jalan minat apa lagi. Dan kesini rasanya gue balik nama, begitu orang mati hartanya berpindah. Rekan ini bisa direkan ini mau lihat. Lemah, sawah, mobil, kabeh wis dadi dene anak itu. Sing iso digawa memang sing digawa, apa sing dilar, apa sing diimpan. Pengisian dan penyerahan kapal pakan. Untuk Lamongan, Labuan Brodor juga banyak sekali nelayan kita nih yang terjerat rentenir. Karena nggak punya kapal, 5 kapal pada tahun. Nanti berangkat beli solar, beli es batu, ya, peralatan angkap ikan, hutan, laut. Tok pakai udah membuat gede so kapal itu. Panen, ngedul, iwak itu didorong tau kene, sing ngergani tau kene. Dipotong sing dulu ganti solar, ganti es batu, terus dibagi sing do melu melaut. Sok-sok pun boten cucuk malah sing di hutan. Ya kalau aja, orang-orang yang punya harta lebih, ayo kita wakaf menolong
masyarakat itu kita belikan kapal. Ini satu masalah kapal tunggal. Itu anak buah kapal ini sampai dengan calas kali. Beda dari kapal itu 5 sasi. Mesinnya sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus bisa ada kapal 2, 3. Ini kemarin yang wakaf salah satunya seorang ibu yang sudah satu namanya Bu Tarsono. Itu terpanggil ke wakaf, urun rumah untuk kapal. Kenapa Bu? Pak Pulau itu ya, anak pulau penetas kabel, juga yang putih-putih, umat pulau kira saya ngakuni, pensiun pulau, pensiun bapaknya, kurang, bahan lewat-lewat ke rumah itu kurang. Pulau Busanu mau. Jadi manusia itu sering dibawa itu malah dikai paling sedikit. Minggu dahar jajan 50.000. Minggu itu pambi 500.000. Bahasan di luar mah 5. Itu memang sing kecelik. Besok sampai akhirat sekalipun pahala sudah dilipat gandakan, tapi masih kecil sekali. Manusia itu begitu mati dia pasti menyesal. Sebabnya apa? Melihat ganjaran. Amalku sing itu ganjarannya kaya ngono ngerti yo kabeh dia tak kena ulama. Orang mati dengan membawa amal 70 kebaikan dibanding amalannya seorang nabi pun akan menyesal. Karena melihat begitu luar biasa balasan atau pahala dari Allah untuk yang beramal baik, pasti dia ingin hidup lagi untuk beramal. Wonten surah Al-Munafiqun, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wong sing padha iman, jangan sampai karena harta-hartamu dan anak-anakmu kamu menjadi lupa kepada Allah. Sungguh orang yang berbuat demikian dia akan menjadi orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Jangan sampai terjadi ketika salah seorang dari kamu kedatangan maut, kedatangan kematiannya, fayaqula, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, undurlah ajalku sebentar saja. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya mau bersedekah dulu dan saya menjadi orang yang soleh. Jadi besok amal yang paling disesali manusia itu sedekah. Sekarang amal yang paling dibenci. Dijak soal sedekah angel. Besok kalau sudah datang ajal, manusia itu akan minta izin ke Allah. Undurlah ajalku sebentar saja. Fa asaddaqa, saya mau sedekah dulu. Karena melihat pada sedekah itu. Sebab kalau sholat itu dia melakukan kebaikan melaksanakan perintah Allah, tapi kan hanya untuk dirinya. Puasa juga untuk dirinya, tapi sedekah itu di samping untuk dirinya juga bermanfaat untuk orang. Maka pahalanya tinggi sekali. Maka orang kalau sudah berhadapan dengan malaikat maut, minta izin ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Undurlah kematianku sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqa, aku mau sedekah dulu. Wa aku minas sholihin, dan aku ingin berbuat baik. Itu permintaan manusia kalau kematiannya datang. Tapi jawaban Allah, la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguh Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah ajal. Ya, dari jadwal kematiannya tidak akan nunggu. Terus nyuwun ditawake umure ora iso, wong wis dikai kesempatan.